Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Walaupun pemerintah telah melonggarkan aturan PPKM, kami harap Anda tetap mematuhi protokol kesehatan dan jaga kondisi badan tetap fit sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Perbarui informasi Anda dengan Hydro Weekly News edisi 19 Juni 2022 yang akan kembali menjumpai Anda dengan menghadirkan berita yang beragam bersama saya, Letnan Resya, dan saya, Letnan Nandia. Kami mulai dari berita yang pertama. Pada sela-sela rangkaian kegiatan internasional di Bali, Pushydrosal mengadakan pertemuan bilateral informal dengan di The United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) Jumat 16 Juni 2022. Dengan pertemuan tersebut, Komandan Pushydrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat didampingi Asop Surta dan Pushydrosal Laksma TNI Dian Premana Sobarudin MSC, Aspam Kersantas dan Pushydrosal Kolonel Laut Pelaut Fajar Rusdianto, Kadis Peta Kolonel Laut Pelaut Dr. Oke Dwianape, serta perwira staf. Sementara perwakilan dari UKHO adalah Rear Admiral Reg Hatcher, UK National Hydrographer, dan Mr. Chris Hahn, UKHO International Partnering. Pertemuan tersebut secara umum membahas tentang kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pushydrosal dan UKHO, antara lain tentang rencana perpanjangan dan pembaruan kerjasama kedua belah pihak, yang diantaranya terkait dengan capacity building di bidang implementasi S100, keanggotaan Pushydrosal di ICENC, serta masukan untuk Navy to Navy Talk. Pushydrosal senantiasa membantu dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa dan siswa-siswa SMA atau SMK melalui pemberian pembelajaran kesempatan praktek kerja lapangan. Sebanyak 4 orang siswa-siswi jurusan Nautika Niaga dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta melaksanakan PKL di Dinas Nautika Pushydrosal yang dilaksanakan dari tanggal 13 Mei sampai dengan 14 Juni 2022. SMKN 61 Jakarta menjadikan Pushydrosal sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengawasan keselamatan dan keamanan kapal berlayar, serta bernavigasi melalui informasi publikasi nautika dan peta laut Indonesia yang telah termutakhirkan, menjadikan Pushydrosal sebagai tempat menimba ilmu bagi taruna-taruni mereka. Pushydrosal menggelar pemantapan pengetahuan hidrooceanografi tentang Electronic Navigational Chart atau ENC dan Electronic Chart Display Information System atau ECDIS bagi pengawal KRI di wilayah timur. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 14 sampai 16 Juni 2022 di Kolab Armada 2 ini diikuti 40 personel dari Kotama TNI Angkatan Laut wilayah timur dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personel tentang ENC dan ECDIS sebagai pengawal peralatan navigasi KRI guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam rangka menegakkan hukum dan kedaulatan negara di laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut sematkan Brevet Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menerima Brevet Kehormatan Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Penyematan brevet tersebut dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Anjungan KRI Rigel 933 di Dermaga Kolin Lamil, sebelum bertolak melaksanakan ekspedisi Jala Citra 2, Banda, Kamis 16 Juni 2022. Penyematan brevet kehormatan yang disaksikan oleh Komandan Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat selaku Chief Hydrographer Indonesia tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dukungan dan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terutama dalam kerjasama yang erat dan harmonis di bidang kemaritiman, khususnya kerjasama dalam penerangan laut dan serta kolaborasi kedua institut yang mencakup data kelautan hingga pembangunan wilayah posesif dengan tujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut tetap terjaga dan menjadi lebih tertata. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI melepas keberangkatan ekspedisi Jala Citra 2 2022 Banda di Dermaga Kolin Lamil, Jalan Pelabuhan Pos 9, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Kamis 16 Juni 2022. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakasa Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan Pushydrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, Panglima Kotama TNI AL Wilayah Jakarta, pejabat utama Mabes TNI AL, wakil dari kementerian atau lembaga negara, rektor universitas serta organisasi profesi terkait.
Ekspedisi Jala Citra 2 2022 Banda merupakan satu kegiatan penelitian kelautan dengan tema mengungkap keberadaan fitur bawah laut di masa air purba serta karakteristik akustik di bawah air di perairan Laut Banda sebagai wilayah pertahanan maritim, dengan tujuan untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang kondisi perairan Laut Banda dari bidang hidrografi dan oceanografi serta bidang keilmuan lainnya dengan landasan wawasan Nusantara yang dapat mendukung keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, mitigasi bencana, dan kepentingan maritim lainnya. Pusidrosal menghadiri rapat koordinasi penegasan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Novotel Mangga 2, Jakarta pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam rapat tersebut, Pusidrosal diwakili Kadis Geomar Kolonel Laut Khusus Mudan Jayadi, SSI, dan Perwira Staf Spam Kresamtas. Rapat yang dipimpin Teguh Subarto, Esos, analis kebijakan ahli Madya Ditjen BAK Kemendagri tersebut membahas tentang penegasan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut daerah Provinsi Kalimantan Timur wilayah 1. Pusidrosal menyelenggarakan pendidikan surveyor hidrografi kenavigasian kategori B bagi personil Direktorat Kenavigasian Kementerian Hubungan Republik Indonesia. Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto mewakili Dan Pusidrosal membuka pendidikan tersebut di ruang serbaguna Mako Pusidrosal pada Jumat 17 Juni 2022. Pendidikan diikuti oleh 25 personil dari perwakilan di Islam seluruh Indonesia. Pendidikan dilaksanakan selama 6 bulan yang dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, proses pelajaran teori dan pelajaran praktek selama 3 bulan. Tahap kedua, latihan praktek selama 1,5 bulan, serta tahap ketiga, penyusunan hasil latihan praktek dan uji kompetensi selama 1,5 bulan. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Sampai jumpa. Jangan lupa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.